Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati semua masyarakat, Ketua RW, Ketua RT yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, semua jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, dan semoga kelak kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Allah semoga tetap tercurah pada junjungan kita, surga kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini kelak akan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah dan menyembah kepada aku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah lah yang menciptakan kematian, dan Allah lah yang menciptakan kehidupan, dan Allah pengen tahu siapa nanti tatkala meninggal dunia yang terbaik amal perbuatannya. Oleh sebab itu, selama kita hidup di dunia ini, kita masih diberi umur, kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan inilah yang akan mengantarkan hidup kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka kelak dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang berat timbangan kejahatannya, kelak dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Kata Allah, narun hamiyah, api yang sangat panas. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang banyak kebaikannya, suka berbuat baik di dunia ini saja dikenang, Pak. Kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan nama. Dan tatkala orang banyak sekali kebaikannya, tatkala dia meninggal dunia, maka orang akan terkenang dengan kebaikannya.
Subhanallah ya Allah, Pak Haji itu dulu ya Allah begitu baik, dermawan, suka membantu ya Allah. Sekarang beliau sudah meninggal ya Allah, maka ampuni dia ya Allah. Maka berapa banyak orang yang dia perbuat baik sehingga keluar dari mulut mereka doa-doa terbaiknya karena dia telah banyak berbuat kebaikan. Maka kalau sekali lagi, mari selama hidup ini, sekali ini kita hidup, maka perbanyaklah berbuat kebaikan. Dan orang yang banyak berbuat kebaikan, tatkala dia hendak meninggal dunia saja, dia dipanggil dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, pulanglah, baliklah dengan ridho dan engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'uni fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kelak ke dalam syurgaku. Subhanallah. Jadi kita hidup sekali nih Pak, ayo tebarkan kebaikan. Karena orang yang meninggal dunia di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10, dia itu menyesal Pak. Dia minta waktu, ingin kembali ke dunia. Ya Allah, berilah saya sebentar saja kembali ke dunia. Mereka ingin apa kembali ke dunia? Yang pertama, fa'asaddaqa, mereka ingin bersedekah. Makanya tatkala kita punya rizki, jangan takut untuk bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu gak ada batasnya Pak. Berapapun, yang penting kita ikhlas. Mau 1.000, mau 2.000, silakan. Setiap subuh malaikat itu berdoa, ya Allah, bantilah keberkahan bagi orang-orang yang sedekah. Maka kalau bisa, setiap hari dari rumah bawa uang, masukkan ke masjid untuk sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya dikit, ya sedikit, bawa 1.000. Bismillahirrahmanirrahim, 1.000 rupiah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan uang 1.000 rupiah ini, ya Allah, rezekiku barokah bertambah. Besoknya lagi bawa uang lagi 1.000 lagi, ya Allah, mudah-mudahan dengan bersedekah ini, ya Allah, Engkau jadikan anak keturunanku menjadi anak yang soleh dan soleha. Besoknya lagi sedekah lagi 1.000 rupiah, ya Allah, semoga ya Allah kau berikan aku kesehatan, ya. Besoknya lagi naik 2.000, jangan 1.000 terus, kan jadi rumah itu naik, nggak apa-apa. Kalau 1.000 dikali dengan 30 hari Pak, itu cuma 30.000. Jadikan itu aset akhirat. Yang rokok surya sehari 30.000 lagi, tidak berat, pas ya kan itu. Giliran kita sedekah kadang-kadang pelit. Nanti kalau sudah meninggal dunia, ya, sudah masuk ke alam kubur, baru kita menyesal. Karena orang yang meninggal itu dia pengen balik ke dunia, dia pengen pertama fa'asaddaqa, mereka ingin sedekah. Ya silakan, kalau punya rezeki silakan, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan salan, untuk menyantuni anak yatim piatu, silakan kita sedekah semampu dan sekuat kita. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dunia itu pengen pulang ke dunia, pengen apa? Wa akum minas solihin, dan mereka ingin beramal soleh, ingin beramal soleh, ya. Jadi kita hidup di dunia ini, ayo sama-sama kita perbanyak amal soleh. Karena sesungguhnya amal soleh itu nanti akan apa? Akan membuat kita hidup di dunia ini bahagia dan di akhirat dan bahagia.
Dan dari banyaknya amal soleh, sepakat ulama bahwasannya yang paling utama adalah sholat. Ayo, dari seluruh amal soleh yang ada, yang utama adalah sholat. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali dihisab amal soleh itu apa? Sholat. Ketika sholat itu baik, maka amal yang lain pun ikut baik. Tapi jika amal sholat itu fasad, buruk, maka amal yang lain pun ikut buruk. Mari kita jaga sholat. Sekarang mah ini Pak, kita sama-sama begawi, gaji 1 juta dengan gaji 27 juta, pilih mana Pak? Pastinya pilih 27 juta. Kalau sholat sendirian pahalanya 1, sholat jamaah pahalanya 27 derajat. Maka Allah dan Rasulnya menawarkan, siapa yang sholat ke masjid maka pahalanya 27 derajat, ya kan? Jadi mari laksanakan sholat, kalau bisa laksanakan di masjid. Untuk apa? Supaya kita diakui keimanan kita. Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Dan hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah, kata Allah, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sholat ini nggak bisa tawar-nawar Pak, ya. Sholat ini ukuran keimanan seseorang. Kalau ibu-ibu boleh nawar, kalau dia haid atau nifas dia nggak bisa sholat, diperbolehkan nggak sholat. Kalau bapak-bapaknya boleh nggak sholat? Kira-kira bapak-bapaknya boleh nggak sholat Pak? Boleh. Bapak-bapak itu boleh nggak sholat kalau satu dalam fikih, kalau dia gila. Kalau dia gila itu baik. Tapi kebanyakan orang Palembang ini bukan gila, cacak gila. Hati-hati. Jadi makanya ketika seorang laki-laki tidak gila, maka dia punya kewajiban untuk sholat kalau dia ngaku Islam. Kalau dia tidak mampu untuk tegak, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, meringkel. Tidak mampu miring, cukup dalam hatinya. Kalau sudah tak baca dalam hatinya, sudah mati. Kita sholat ke kan, bawa ke masjid, karena itu. Jadi sholat tidak bisa ditawar menawar, ya. Jadi mari, sholat ini jadi ukuran keimanan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, orang yang meninggalkan sholat secara nyata dan dia mati belum bertobat, nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka syaqar. Ma salakakum fi syaqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka syaqar? Ditanya oleh Allah. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku di dunia termasuk orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Hati-hati Pak. Jadi yuk, sholat ini Pak, ayo, kalau kita mau benar-benar jalankan mudah, nggak lama, cuman berapa menit, 10 menit itu sudah lamanya luar biasa itu. 10 itu lamanya luar biasa sudah. Ya panjang itu ayatnya kalau 10 menit itu, ya. Jadi mari kita usahakan, ya, kita jaga sholat ini baik-baik, karena nanti yang pertama dihisab amalan sholat. Ketika sholat itu buruk, maka amal yang lain ikut buruk. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya manfaat sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang sholat tetapi masih berbuat keji dan munkar, coba diperiksa sholatnya. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara dia sholat, bukan nyalakan sholatnya, cara dia salah sholat. Mungkin dia sholat, ya, kadang-kadang sholat, zuhur sholat, asyar tidak, ya kan, maghrib sholat, ya, subuh kesiangan. Kalau sholat yang model seperti ini belum istiqomah. Atau dia sholat setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada Pak, orang gak pernah
pernah muncul niat ke masjid, tidak pernah apa-apa. Ketika hari raya Idul Fitri sampai ke jalan Al-Ikhlas ini sama dengan aku, Pak, sampai ke pucuk penuh. Giliran sholat subuh sebaris dua baris, wah luar biasa itu, bener. Padahal bapak nggak sholat Idul Adha, bapak nggak sholat Idul Fitri, bapak nggak dihukumi dosa kok, bebas, sunnah dia. Tapi sekali saja bapak nggak sholat subuh, bapak langsung dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang laki-laki, kalau dia tidak gila. Kalau kesiangan mana Ustaz? Kalau kesiangan umpama tak dengar suara, nggak terdengar suara azan sama sekali. Tadi kita sholat subuh, tidur sebelum subuh, ngerti? Tidurnya umpamanya malam. Atau biasa kita terbangun, tidak terdengar suara azan, tidak ada yang bangun sama sekali, memang tidak terdengar nian, maka ketika bangun langsung sholat, tapi jangan jadikan kebiasaan. Ini kan dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak dengar azan, walaupun samar-samar nggak bisa. Dia memang nggak dengar sama sekali, maka bisa. Tapi kalau lah biasa tidurnya memang niatnya tiap hari, tidurnya siang aja, biasanya dia sholat terus, tiba-tiba dia ketiduran dan memang nggak dengar suara azan, maka langsung sholat. Jam 7 astagfirullahaladzim lah, jam 7. Tapi kalau sudah terbiasa bangunnya jam 7, ya nggak bisa. Emang itu jatahnya niat, ya hati-hati. Ya, di sholat itu luar biasa. Sama seperti terawih kemarin, terawih itu luar biasa, hari pertamanya luar biasa. Aku baca juga penuh ke belakang, Ocok juga sama. Ya mungkin di Al-Ikhlas ini sama lah. Saya keliling 30 hari itu keliling masjid itu, jadi imam. Ya penuh. Giliran mulai akhir, tinggal diam mulai kan, itu kira-kira. Ramainya minta ampun. Padahal bapak nggak sholat terawih, bapak nggak berdosa. Saya bilang nggak berdosa, bapak nggak sholat terawih, sunnah dia. Tapi kalau bapak meninggalkan sholat isya sekali saja, bapak langsung berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jaga sholat 5 waktu yang memang benar-benar wajib. Kalau ditambah sunnah bagaimana Ustaz? Tambah bagus. Tambahi rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, tambahi tahajudnya, tambahi witirnya. Kebiasaan kita dari Ramadan terus kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan timbangan sholat kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Pak, jadi sholat itu kunci. Kalau seseorang itu mampu benar-benar mampu mendirikan sholat sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah aman masyarakat kita ini Pak. Kebanyakan kita ini apa? Sulit padahal sedang istilah bangsa kita itu sholat itu sebentar tetapi berat. Maka bagi orang yang sudah diberi kekuatan untuk sholat, jangan berlaku sombong, tawadhu saja, rendah hati saja. Karena apa? Karena ibadah yang kita jalankan itu karena kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Kita tidak akan mampu melaksanakan ibadah, kita tidak akan mampu menjauhi kemaksiatan kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sering sholat, yang sering ke masjid, jangan ada sifat sombong dalam diri kita, tetap tawadhu. Bagi saudara-saudara kita yang belum sholat, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka bisa berkumpul dengan kita sehingga juga bisa melaksanakan sholat 5 waktunya di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi mari kita banyak berbuat baik di dunia ini sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Karena mati itu lama Pak, di alam kubur itulah lama. Lihatlah nenek kita dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu belum yang dibangkitkan, belum ada dibangkitkan. Kalau dia dapat nikmat kubur enak kalau dapat nikmat kubur, tidur saja dia seperti tidurnya pengantin, nunggu sampai hari kiamat.
yang payah ini kalau disiksa. Kalau dia disiksa di kubur hari ini sampai hari kiamat nanti, luar biasa azabnya. Jangan diremehkan. Maka sampai Rasulullah itu saya ajarkan doa. Sebelum dia salam, Rasulullah itu innaka hamidum majid. Ada doa yang selalu dilafazkan. Boleh dilafazkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini Rasulullah, orang yang suci, orang yang baik, dijamin oleh Allah masuk surga, masih minta perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan fitnah dari Masihid Dajjal, dari Dajjal, manusia pembohong nanti. Ya, 5 perkara. Jadi sebelum salam silakan ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Salam boleh ya, nanti coba carikan hadisnya, dikoreksi ya. Jadi boleh, tapi jangan doa-doa yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari doa itu kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam ya Allah, dari azab kubur. Umur Nabi Muhammad ini Pak antara 60 sampai 70 tahun. Walaupun ada yang melebihi itu luar biasa. Kalau ada yang melebihi, tapi kebanyakan 60 sampai 70 tahun umur umat Muhammad. Kalau dia melebihi itu sedikit sekali, maka berpikirlah tatkala kita umurnya sudah 60 sampai 70 tahun, bersiap-siaplah. Kenapa? Kita tidak tahu ya kematian itu, maka kita benar-benar berlindung dari kubur, karena hidup di kubur itu lebih lama daripada hidup di dunia. Di dunia ini sebentar sekali. Mudah-mudahan demikian saja ceramah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jaga sholat ini dengan baik, kita ajak anak kita ajak keturunan kita untuk sholat. Kalau punya anak kecil Pak, silakan diajak ke masjid Pak, 4 tahun, 5 tahun, tapi dengan syarat ditemani oleh orang tuanya. Jangan dibiarkan anak-anak kita yang ke masjid, anak kita nggak diajak. Rasulullah tuh ngajak, cocoknya Hasan Husain itu ngajak. Kadang-kadang beliau sholat dinaikin punggung dia, ya kan? Nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya regenerasi anak-anak itu kenal di masjid. Kalau anak itu ribut di mana? Ya biasa, namanya anak-anak habis sholat dia lari main biasa. Yang payah ini bapak-bapak lah tua. Kemudian kan habis sholat ribut. Nah ini yang payah. Jangan nyuruh anak karena apa? Karena marah. Soalnya ke masjid baik, ribut baik di rumah. Ya anak buat ribut main dia di masjid. Tak mana caranya Ustaz? Anak itu dibawa ke masjid, dibawa, didampingi. Insya Allah anak itu nanti sampai besar dia teringat dengan masjid ya. Saya punya anak kecil yang 4 tahun ya, setiap imam saya selalu di Aqobah saya taruh di depan, terus saya ajak di Aqobah itu anak-anak kecil. Gak apa-apa anak-anak kecil ribut, gak usah dimarahi, daripada dia gak pernah ke masjid sama sekali ya gak apa-apa, namanya anak. Tapi kalau dia didampingi dengan wong tuanya dia tertib. Yang payah ini kadang-kadang wong tua nyuruh baik, wong tuanya nyuruh anaknya ke masjid, dia nonton TV dengan suami dengan ibunya, rebutan remote rebutan remote. Anaknya disuruh main ke masjid, ya anaknya main di masjid ya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu ya yang umurnya 4 tahun, 5 tahun, sila ajak ke masjid, kenalkan dia di masjid. Mudah-mudahan nanti setelah kita tiada, maka anak-anak itulah generasi selanjutnya. Kalau anak cucu kita tidak pernah kita kenalkan dengan masjid, sedangkan kita ini sudah tua-tua, nanti dia nggak kenal dengan masjid. Kenalnya apa? Main game, nonton TV, nobar, nongkrong tahunya
ya. Mari kalian punya anak, punya cucu, silakan nggak apa-apa dibawa ke masjid, ya. Kalau anak-anak itu kita kenalkan, kita dampingi, mudah-mudahan generasi penerus itu semakin banyak. Itu pengajian kita dengan sama-sama melapatkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.